لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلهي يا ربي سيدنا ومولانا سبحان الله 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 سبحان لا إله إلا الله له الملك وله الحمد ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله 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 صلى الله عليه وسلم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة آمين آمين ولوالدينا آمين 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 محمد وآل محمد صلى الله آمين في أمره وفي رزقه آمين وفي علمه آمين وفي معيشته آمين 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 إنك أنت السميع العليم آمين إنك أنت التواب الرحيم آمين آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة آمين وقنا عذاب النار آمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله آمين وسلم والحمد لله رب العالمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat sama teman-teman kemarin bukan berarti apa namanya mencari nama atau apa
siapapun itu, atau biar dipandang lebih baik dari yang lain, tidak. Akan tetapi kita sebagai orang muslim, sebagai orang Islam itu adalah ikhtiar, berhati-hati dalam mengamalkan suatu amalan yang sudah diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ialah ilmu-ilmu dari aturan-aturan cara-cara sholat. Walaupun saya sendiri belum bisa baik dan mungkin yang akan saya sampaikan ini mungkin bisa diamalkan di dalam sholat. Siapa tahu bisa mengamalkan, saya mendapat pahala, yang lain juga mendapat pahala. Nah kemarin tidak sengaja sama Pak Ino sama Mas ini suruh baca kitab, yaitu Syarah Fathul Qorib tentang rukun-rukunnya sholat. Yang kemarin dari bab niat, rukun yang pertama sampai rukun yang kedua. Dan ini mau ulangnya Pak? Lanjut. Jadi menerangkan tentang rukun-rukunnya sholat. Rukunnya sholat di dalam syarahnya Fathul Qorib diterangkan samaniyata asyara ruknan, yaitu ada 18 rakaat. Yang pertama ialah niat, dan niat itu tempatnya di hati, wa mahalluha fi qalbi, yaitu di situ ada yang wajib kita ucapkan dalam hati ialah qasdul fi'li dan ta'yin dan fatihah. Artinya kalau dilafalkan usolli fardhu zuhri. Nah, yang ta'yin itu menjelaskan ini sholat apa, sholat subuh seperti itu. Kalau fardu ya fardu. Kalau fi'liyah, qasdul fi'li, sengaja melakukan sholat, yaitu ucapannya usolli. Usolli artinya saya sholat fardu subuh, seperti misal usolli fardhu subhi. Nah itu wajib diucapkan dalam hati bagi musolli atau bagi orang yang sholat. Dan selanjutnya seperti mustaqbilal qiblati itu disunahkan karena secara otomatis, atau rakaataini dan mustaqbilal qiblati itu di sini dikatakan itu disunahkan. Nah, karena apa? Secara otomatis kalau sholat subuh itu sudah ma'ruf atau sudah diketahui, yaitu 2 rakaat. Dan menghadap kiblat otomatis juga sudah menghadap kiblat. Atau kalau sholat pasti menghadap kiblat. Nah, saya lanjutkan dari yang kemarin, rukun sholat yang ketiga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasalisu, yang ketiga dari rukunnya sholat, yaitu takbiratul ihram. Fata'ayyanu 'alal qadiri an natqu biha ayyakula Allahu akbar. Jadi yang ketiga yaitu takbiratul ihram. Fata'ayyanu, orang itu harus mengucapkan takbir 'alal qadiri. Orang itu siapa? Yaitu orang yang mampu mengucapkan takbir. Nah, takbir tadi sudah ditentukan bi ayyakula Allahu akbar, yaitu Allahu akbar.
fala yasihhu ar-Rahmanu akbar. Nah, kalau diganti dengan lafal ar-Rahman wa nahwuha dan selainnya ar-Rahmanu akbar itu tidak sah karena sudah ditentukan dengan lafal Allahu akbar. Wala yasikhu dan tidak sah fiha dalam takbiratul ihram taqdimul khabari 'alal mudada qaulihi akbarullah atau dibalik seperti lafal akbarullah. Ini juga tidak boleh. Waman ajaza an nutqi, waman barang siapa ajaza yang tidak bisa atau apes an nutqi dari mengucapkan lafal takbir Allahu Akbar bil arabiyyati dengan bahasa Arab. Kalau tidak bisa gimana? Turajjamu bi ayyi lughatin sya'a. Boleh dengan terjemahannya bi ayyi lughatin sya'a, sakarepe atau semampunya mana yang tahu bahasanya, tapi harus dengan makna Allah Maha Besar. Tapi sekarang kan ucapan Allah Akbar itu pasti bisa lah. Ini juga bagi orang yang benar-benar tidak mampu. Nah, di sini diterangkan seperti ini. Saya tidak gawe-gawe ya, orang gawe ada sendiri, tapi ini adalah salah Fathul Qorib. Wala ya'dilu anha ila dzikrin akhar, yang lain, atau wala ya'dilu dan juga tidak boleh pindah atau berganti dengan zikir yang lain. Takbiratul ihram tidak bisa diganti dengan zikir yang lain. Wajib dan wajib qarnun niyati, apa membersamakan niat bitakbiri dengan takbir. Nah, jadi di sini kan ada niat bilafzi, yaitu sebelum takbir, seperti usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala, atau kalau sendiri ada alillahi ta'ala. Nah, itu kalau menurut madhabnya Imam Syafi'i disunahkan melafalkan usolli fardhu subhi itu sebelum takbir. Tapi kalau niat itu kan di dalam hati, niat dilafalkan, mengucapkan lafal niat tadi disunahkan sebelum takbir menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau yang benar-benar niat dalam sholat atau dilafalkan dalam hati itu harus bersamaan dengan takbir. Jadi mulai dari takbir Allahu Akbar, saya niat sholat fardhu subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Kalau menjadi makmum ya makmuman lillahi ta'ala, kalau sendiri ya adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Jadi harus bersamaan. Kadang-kadang kita sendiri kan kader ya, Allahu Akbar dalam hati itu malah bingung ya. Belum niat, belum siap. Seharusnya kan orang itu kalau mau menghadap kan sudah di baik zahirnya, baik batinnya itu dari berangkat dari rumah benar-benar sudah sadar mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti ketika kita berangkat sowan kepada Allah, yaitu menjalankan sholat, mendirikan sholat, itu sudah siap, semuanya sudah siap, hatinya sudah siap, zahirnya pun sudah siap. Ilahnya tadi kenapa disunahkan melafalkan usolli sebelum mendirikan sholat, sebelum takbir? Karena ini bisa mendorong kita biar tidak lupa niat setelah bersamaan dengan takbir, supaya nggak lali atau nggak lupa niat di dalam sholat tadi pas ketika takbir.
itu bisa membantu. Wa amman Nawawi fakhtarul ittifa' bil muqaranati al-urfiyyati bi haitsu yu'addu urfan annahu muqtadirun lis-sholati. Nah, kalau Imam Nawawi itu memilih cukup yang penting itu membersamakan niat itu dengan bahasa yang sudah diketahui di dalam hati. Seperti misalnya bahasa Indonesia kita ya, atau bahasa Jawa atau bahasa apapun. Seperti saya niat sholat fardu subuh, atau aku niat sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat makmuman lillahi ta'ala. Itu sudah cukup kita menurut Imam Nawawi. Yang penting muqaranahnya bil takbiratul ihram. Warrabi'u qira'atul fatihati. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Rukunnya sholat yang keempat qira'atul fatihati, yaitu membaca Fatihah. Fatihah ini tidak bisa ditinggalkan karena termasuk rukun sholat. Au badalaha, atau mengganti qiraatul Fatihah, liman bagi orang la yahfizu yang tidak hafal Fatihah, fardun iku hukumnya wajib, kanat as-sholatu au naflan. Nah, bagi orang yang tidak hafal dengan surat Fatihah atau tidak hafal dengan surat Fatihah, itu bisa mengganti dengan selain Fatihah, nanti ada di bawah. Begitupun juga di dalam sholat fardu atau sholat sunnah itu diwajibkan membaca Fatihah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Nah, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim ayatun minha itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah. Waman asqata minal fatihati, waman barang siapa asqata menggugurkan minal fatihati dari Fatihah harfan, satu huruf saja. Jadi barang siapa yang menggugurkan atau ngilangi atau apapun itu satu huruf saja dari huruf Fatihah, au tasdidahu, atau satu tasdid saja, au badala harfan, atau mengganti satu huruf saja dari huruf Fatihah, biharfin lam tasihha qira'atahu wala sholatuhu, maka kalau diganti hurufnya atau mengurangi tasdidnya atau mengurangi tasdidnya atau mengganti dengan huruf lain yang tidak seharusnya, nah ini bacaannya qiraahnya Fatihah itu juga tidak sah dan sholatnya pun tidak sah. Nah, tidak sahnya seperti apa? Inta ammada, apabila disengaja, wa illa wajib alaihi adatul qiraati. Nah, seumpamanya tidak disengaja, wajib maka wajib bagi musolli harus mengulangi bacaannya Fatihah. Nah, makanya dalam sholat itu harus hati-hati, karena sholat itu Rasulullah mendapatkan sholat ini melalui Isra
Mi'raj. Jadi kita harus ikhtiar atau hati-hati dalam menjalankan ibadah sholat, karena itu termasuk senjata kita. Sholat itu kan diibaratkan dalam hadis itu mandi ya, mandi dalam 5 hari sekali. 5 hari sehari 5 kali mandinya. Kalau mandi 5 kali sehari pasti bersih. Dan juga termasuk bisa mencegah dari mungkar. Makanya itu harus hati-hati. Kita sholat, paling enggak kita latihan dulu lah. Kita kan sholat sebenarnya latihan ya. Latihan sholat. Kalau suruh sempurna ya tidak mungkin lah. Kalau suruh tidak lupa terus ya kita tidak mungkin, ya kan. Suruh baik terus juga tidak mungkin, karena manusia itu adalah manusia yang apes, ya kan? Manusia itu apes itu maksudnya apa? Lemah itu termasuk kita ini melakukan dosa, melakukan apa, itu termasuk kekurangan kita sebenarnya. Sehingga kita bisa sadar lemahnya kita itu, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, hanya makhluk Tuhan yang tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan, tidak bisa berbicara kalau tidak digerakkan oleh Allah. Allah kan innallaha qadirun. Nah tadi saya ngutip sedikit dari Kifayatul Aqiyah. Wa bismillahirrahmanirrahim tadi. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahmani, zat yang berbelas kasih di dunia dan akhirat. Ar-Rahimi, hanya berbelas kasih di akhirat. Kalau terjemahnya kan dengan menyebut nama Allah, Maha Penyayang dan Maha Pengasih. Kalau ditafsiri Bismillahirrahmanirrahim, itu sangat mendalam sekali ketauhidannya. Sebab di sini menurut Imam Nawawi menjelaskan bahwa itu artinya bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Berarti sesuatu yang sudah ada itu ya karena Allah, karena aku itu. Kalau bikana makana wa biyakunu ma yakunu, itu arti dari banyak bismillah. Jadi setiap sesuatu yang sudah ada ya aku yang mengadakan, dan sesuatu yang akan ada juga aku yang akan mengadakan. Ar-Rahman, berbelas kasih. Nah, Allah mengasihi di dunia dan akhirat. Makanya siapapun itu diberi belas asih oleh Allah. Tapi kalau sudah sampai Ar-Rahimi di akhirat, hanya orang-orang pilihan. Nanti kalau di dunia kan masih abu-abu ya, masih abu-abu. Tapi nanti ketika sudah latarabun al-jahim, ya udah, nanti sudah jelas-jelas melihat baru yakin. Oh iya, dulu abu-abu, sekarang yakin. Keyakinan kita itu nanti akan muncul waktu kita ini nggak ada. Kalau di dunia itu masih abu-abu. Soalnya gimana ya, belum pernah lihat sesuatu yang belum pernah lihat, itu pasti nggak terlalu percaya. Ada percayanya, ada enggak. Kadang-kadang kita bilang iman, bilangnya iman itu hanya bahasa apa ya, bahasa politik, kayak bahasa politik iman.